Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Mohon izin pada sore hari ini kelompok kami akan memaparkan tentang materi elevasi atau pelandaian, yaitu dengan judul analisis kemiringan Gunung Api Purbalangran, Gunung Kidul, dan jalur penyelamatan. Kelompok kami terdiri dari Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Indah Evanul Langsung. Motor 220 NTJ 2.1. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama Taruni Remaja Luki Aulia Afifi, notar 2202177. kemudian nomor 3 dengan saya, Anuban Reksapati, dengan notar 2202273. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Silaban Riwanto Francisco, notar 2202335. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama Taruni Remaja Cindy Agustia, notar 2202337. Pendahuluan, latar belakang. Kompleksitas topografi lingkungan pegunungan sangat ditentukan oleh karakteristik lerengnya yang menunjukkan beragam gradien, panjang, dan orientasi yang secara signifikan mempengaruhi berbagai fenomena alam dan aktivitas manusia. Gunung berapi Ngelanggeran yang terletak di wilayah Gunung Kidul di Indonesia merupakan fitur geologi menarik yang telah menarik perhatian para peneliti dan ahli geologi. Makalah penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai karakteristik lereng struktur vulkanik ikonik ini, mengeksplorasi implikasinya terhadap pembentukan landskap, kawasan, dan potensi bahayanya, memanfaatkan kombinasi pengamatan lapangan, pemetaan topografi, dan data penginderaan jauh. Penelitian ini menggali rincian profil lereng gunung berapi, memeriksa kecuraman, potensi ketidakstabilan lereng, dan jalur penyelamatan yang sesuai dengan kondisi geografis. Maksud dan tujuan yang pertama, melakukan analisis kemiringan medan jalan untuk mengetahui karakteristik topografinya. Yang kedua, mengetahui karakteristik topografi untuk mengetahui tipe jalur penyelamatan yang sesuai. Kemudian untuk tujuannya yaitu yang pertama, menentukan tipe jalur penyelamatan yang sesuai dengan kondisi kemiringan medan jalan. Yang kedua, memberikan rekomendasi terkait desain dan konstruksi jalur penyelamatan yang aman dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan pengguna jalan di area dengan medan jalan yang miring. Kemudian, untuk ruang lingkup, laporan ini membahas analisis kemiringan medan jalan pada ruas jalan di daerah Gunung Api Purbalangran, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, dengan analisis meliputi yang pertama, pengumpulan data kemiringan medan jalan. Kedua, klasifikasi kemiringan medan jalan. Yang ketiga, penentuan tipe penyelamatan yang sesuai. Dan yang keempat, pemberian rekomendasi desain dan konstruksi jalur penyelamatan. Kemudian gambaran umum. Yang pertama ada kondisi geografis. Secara fisiografi, Gunung Api Purbalangran terletak di zona pegunungan selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, atau tepatnya di subzona pegunungan Batu Ragung dengan ketinggian 700 meter dari permukaan laut dan kemiringan lereng curam atau terjal lebih dari 45%. Secara geografis, Desa Ngelanggeran berada pada posisi UTM Zone 49, tepatnya 451.207 MT, 4.405.215 MT, 9.133.409 MU, dan 9.131.55 MU dengan ketinggian tanah dan dari permukaan air laut antara 200 sampai 700 mdpl. Kondisi topografi kawasan Ngelanggeran cukup beragam, yakni terdiri dari dataran rendah, tinggi, dan pantai.
Kemudian untuk kondisi administratifnya, Ngelanggeran merupakan desa yang secara administratif terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan ekowisata Gunung Api Purba memiliki luas 48 hektar, sedangkan wilayah desa Ngelanggeran memiliki luas 792.990 hektar, dengan tata guna lahan sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, ladang, dan pekarangan. Pola pemilikan tanah tersebut didominasi oleh tanah khas desa. Jarak desa Ngelanggeran dari ibu kota kecamatan adalah 4 km, 20 km dari ibu kota kabupaten, dan jarak 25 km dari ibu kota provinsi. Dengan batas administratif, desa Ngelanggeran adalah sebelah utara dengan desa Ngoro-oro, yang kedua sebelah timur dengan desa Ngelegi, yang ketiga sebelah selatan dengan desa Putat, dan yang keempat sebelah barat dengan desa Salam. Kemudian untuk kondisi lalu lintasnya sendiri, kondisi lalu lintas di Gunung Api Purba Ngelanggeran tidak berubah selama libur panjang. Pada hari-hari biasa, rata-rata pengunjung hanya sekitar 150 orang, tetapi selama libur panjang, jumlah pengunjung meningkat menjadi 1.300 orang. Kenaikan ini menyebabkan kepadatan arus lalu lintas sepanjang jalur Yogyakarta-Wonosari yang biasanya ditempuh dalam waktu 1 jam menjadi 2,5 hingga 3 jam. Dilihat dari kondisi kepadatan arus yang cukup tinggi, diperlukan adanya jalur penyelamatan untuk menghindari adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kemudian langsung ke inti pembahasan. Yang pertama, untuk segmen pertama, dengan jarak sejauh 500 meter, dapat diketahui ini merupakan gambar yang kami ambil dari Google Earth-nya. Dan selanjutnya ini merupakan kondisi real dari lapangan yang ada di daerah tersebut. Untuk analisisnya sendiri, pada segmen 1 ini terdapat subsegmen dengan kemiringan 16%, dengan panjang jalan hanya 17,3 meter, yang mana menunjukkan bahwa subsegmen tersebut curam dan bahaya, serta membutuhkan jalur penyelamatan di daerah ini. Kondisi geografis pada subsegmen tersebut adalah berupa simpang 3 dengan pemukiman warga yang cukup rapat. Kemudian untuk solusi jalur penyelamatan, yaitu kami memberikan rekomendasi jalur penyelamatan berupa delineator untuk mencegah kendaraan keluar dari jalan utama. Kemudian lanjut pada segmen 2, yang masih tersambung pada segmen 1 tadi. Berikut merupakan kondisi real dari segmen 2. Kemudian untuk analisisnya sendiri, pada segmen 2 terdapat subsegmen dengan kemiringan 24,7%, dengan panjang jalan 37 meter, di mana subsegmen tersebut juga dibilang curam dan bahaya, membutuhkan jalur penyelamatan di daerah ini. Kemiringan pada subsegmen 2 ini lebih ekstrim dibandingkan subsegmen 1, dengan kondisi geografis, yaitu jalan lurus dengan lahan penuh pepohonan di sisi kiri dan kanan jalan. Untuk rekomendasi jalur penyelamatan, yaitu coba pemberian rambu-rambu peringatan seperti adanya tanjakan atau turunan atau tikungan tajam, dengan alasan untuk mengantisipasi adanya kendaraan yang berlawanan arah ataupun overspeeding kendaraan. Kemudian untuk segmen selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya segmen 3, gambar tersebut ini merupakan gambar yang diambil dari Google Earth. Selanjutnya gambar ini merupakan gambar pada wilayah tersebut. Analisis dari segmen ini, pada segmen 3
terdapat subsegmen dengan kemiringan 17%, namun panjang jalan hanya 20 meter, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa subsegmen tersebut cukup curam dan bahaya, serta membutuhkan jalur penyelamatan di daerah ini. Kondisi geografis pada subsegmen tersebut adalah berupa jalan beraspal dengan sedikit rumah-rumah warga yang lebih didominasi oleh lahan pepohonan. Selanjutnya, jalur penyelamatan. Melihat dari data kemiringan pada poin A, pada segmen masih terdapatnya perumahan warga, jadi kami memberikan rekomendasi pemberian jalur penyelamatan berupa delineator atau patok tikung yang dipasang di sepanjang segmen dengan alasan agar dapat menjaga keamanan dan pada kendaraan jika terjadi kehilangan kendali atau tergelincir, dan juga pengaruh warna yang memberi bantuan cahaya pada malam hari. Selanjutnya segmen 4, yang gambar ini yang diambil dari Google Earth. Dan ini merupakan wilayah pada segmen ini. Dengan analisis pada segmen 4 terdapat subsegmen dengan kemiringan 20,7%, namun panjang jalan hanya 14,7 meter, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa subsegmen tersebut curam dan bahaya, serta membutuhkan jalur penyelamatan di daerah ini. Kondisi geografis pada subsegmen tersebut adalah berupa jalan yang tidak terlalu lebar dan hutan dengan pepohonan yang cukup besar di sisi jalannya. Selanjutnya, jalur penyelamatan. Melihat dari data kemiringan pada poin A, pada segmen ini kita memberikan rekomendasi untuk pemberian jalur penyelamatan berupa guardrail atau rel pengaman, bisa juga pagar pengamanan jalan yang dipasang pada sisi jalan yang curam pada segmen dengan alasan agar menghindari jatuhnya kendaraan ke jurang pada saat tergelincir ataupun hilang kendali, dengan warna pembatas jalan yang berwarna kuning hitam agar dapat mempermudah penglihatan batas jalan pengendaraan pada malam hari. Ya, baik. Selanjutnya ada segmen kelima atau 500 meter kelima. Sini bisa dilihat sendiri bagaimana view-nya dari Google Earth. Kemudian di sini merupakan kondisi real dari segmen tersebut. Dan di mana pada segmen kelima ini terdapat subsegmen dengan kemiringan 21,8%, namun panjang jalan hanya 16,2 meter. Yang di mana hal ini menunjukkan bahwa subsegmen tersebut curam dan bahaya serta membutuhkan jalur penyelamatan di daerah ini. Kemiringan pada subsegmen ini cukup tinggi, apalagi dengan panjang jalan yang tergolong kecil. Kondisi geografis pada subsegmen tersebut adalah berupa jalan beraspal mirip dengan segmen 4 dengan hutan di sisi kiri dan kanan jalan. Baik, untuk jalur penyelamatan dilihat dari kemiringan pada segmen ini, kami memberikan rekomendasi berupa jaring pengaman atau barrier di sisi jalan yang curam untuk mencegah jatuh atau tergelincir, khususnya pada bagian yang curam. Baik, kemudian pada segmen 6 bisa dilihat sendiri view-nya dari Google Earth. Dan ini merupakan kondisi real jalan pada daerah tersebut. Nah, yang dimana pada segmen 6 ini terdapat subsegmen dengan kemiringan 15%, namun panjang jalan hanya 13,9 meter, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa subsegmen tersebut cukup curam dan bahaya, serta membutuhkan jalur penyelamatan di daerah ini. Meski nilainya masih di ambang minimum, namun dengan panjang jalan yang kecil, subsegmen ini juga memerlukan penanganan khusus.
Kondisi geografis pada subsegmen tersebut adalah berupa tikungan, di mana jurang di sebelah kiri dan dataran yang lebih tinggi di sebelah kanannya. Jalan ini juga sudah masuk lingkungan pemukiman warga, namun sudah terdapat pagar pengaman di jalan ini. Baik, untuk jalur penyelamatan, sesuai dengan bagaimana kondisinya di Google Earth, bisa dilihat bahwa kemiringan pada poin A ini memiliki jalur penyelamatan berupa pagar pengaman. Namun kami dapat membersihkan tipe jalur penyelamatan lain berupa pengaman jalan seperti pagar atau pegangan tangan di sisi jalan dengan alasan untuk memberikan dukungan ekstra kepada pengguna jalan. Iya, sekarang di segmen 7, kita bisa lihat view-nya dari Google Earth. Dan kondisi jalannya. Pada segmen 7, terdapat subsegmen dengan kemiringan 20,5%. Namun panjang jalan hanya 25 meter, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa subsegmen tersebut curam dan bahaya, serta membutuhkan jalur penyelamatan di daerah ini. Kondisi geografis pada subsegmen tersebut adalah berupa jalan beraspal yang sudah memasuki lingkungan pemukiman warga. Melihat dari analisis data kemiringan pada view atau gambar tersebut, kami memberikan rekomendasi jalur penyelamatan berupa rambu rawan kecelakaan dengan alasan agar pengemudi mengurangi kecepatan dan lebih berhati-hati lagi. Dan ini dia view dari Google Earth di segmen 8. Dan view jalan di segmen 8. Pada segmen 8, terdapat subsegmen dengan kemiringan 19,7%, namun panjang jalan hanya 21,6%. Namun panjang jalan hanya 21,6 meter, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa subsegmen tersebut cukup curam dan bahaya, serta membutuhkan jalur penyelamatan di daerah ini. Kondisi geografis pada subsegmen tersebut adalah berupa jalan beraspal tidak cukup lebar layaknya jalan lokal, di mana lahan persawahan di sebelah kanan dan kiri jalan. Melihat dari hasil view jalan tadi, kami memberikan rekomendasi jalur penyelamatan berupa reflektor guardrail dengan alasan stiker reflektor tersebutlah yang dapat membuat pantulan cahaya dan cahaya kendaraan transportasi, sehingga setelah cahaya terpantul akan memberikan efek menyala seperti lampu di malam hari. Berikut merupakan gambar tampak atas dan tampak samping dari segmen 9 dari Google Earth. Kemudian ini adalah kondisi real dari subsegmen tersebut. Pada segmen 9, kemiringan paling ekstrim yang ada adalah subsegmen dengan kemiringan 13,9%, namun panjang jalan 32,7 meter. Menurut kami, subsegmen ini cukup curam, namun persentase nilainya masih di bawah 15%. Kondisi geografis pada subsegmen tersebut adalah berupa jalan yang cukup sempit, apalagi